Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan berbagi tentang kesuksesan versi Al-Qur'an. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudari kaum muslimin sekalian. Mari kita simak bagaimana penjelasan mengenai versi sukses menurut Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, konsep sukses itu ya dalam bahasa Arabnya disebut falah, keberuntungan artinya ya, atau kesuksesan. Memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar keberhasilan materi atau duniawi. Sukses dalam perspektif Al-Qur'an mencakup keberhasilan di dunia dan akhirat dengan fokus pada pencapaian kebahagiaan yang sejati dan juga meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat yang menguraikan konsep kesuksesan di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah yang pertama, sukses itu yaitu dengan menjaga iman dan amal soleh. Di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 Allah SWT berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian Allah SWT mengecualikan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan juga saling menasehati ya dalam kebenaran dan juga saling menasehati untuk bersabar. Ayat ini menekankan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh serta mengajak kepada kebenaran dan kesabaran, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sukses. Kemudian yang kedua, sukses versi Al-Qur'an yaitu adalah mensucikan diri ya, menyucikan jiwa dari perbuatan dosa dan akhlak yang buruk, maka ini merupakan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Ini menunjukkan bahwa sukses sejati adalah mereka yang menjaga kebersihan jiwa dan hatinya dari dosa serta dari akhlak-akhlak buruk, dan dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sukses yang berikutnya menurut Al-Qur'an adalah bahwa sukses yaitu menjadi hamba berusaha untuk menjadi hamba yang selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hanyalah pada hari kiamat nanti ya diberikan dengan sempurna balasan kalian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat ini menekankan bahwasannya kesuksesan yang tertinggi adalah ketika seseorang itu dijauhkan dari siksa api neraka dan ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sukses yang berikutnya ya menurut Al-Qur'an adalah menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar, mendapatkan kemenangan yang agung. Jadi kesuksesan yang besar adalah ketika kita selalu berupaya berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Maka yang demikian ini akan membawa ya, kita semua kepada kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang sejati. Ya.
Maka kesuksesan menurut Al-Quran itu bukan hanya soal pencapaian materi, tetapi lebih kepada pencapaian spiritual yang membawa kepada kedamaian dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang harus kita hindarkan ya. Maksudnya bahaya sekali ketika kita menjadi seorang manusia yang hidupnya selalu terobsesi dengan kesuksesan versi manusia ya. Terobsesi dengan kesuksesan versi manusia bisa menjadi hal yang berbahaya, terutama jika obsesinya membawa seseorang jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya ya. Baik menurut ajaran agama maupun menurut nilai-nilai spiritual. Nah, Al-Quran dan ajaran Islam menekankan keseimbangan di dalam hidup ya, termasuk dalam mengejar kesuksesan. Kemudian perhatikan ya poin-poin berikut ini ya, beberapa pertimbangan menurut Al-Quran dan hadis ya, supaya kita tidak terobsesi dengan kesuksesan versi manusia. Yang pertama, menghindari keserakahan dan materialisme ya. Terobsesi dengan kesuksesan duniawi seringkali terkait dengan keserakahan dan keinginan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Waliyadzubillah. Nah, Al-Quran memperingatkan bahwa ya, cinta berlebihan terhadap dunia itu bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya cinta kepada dunia itu termasuk pangkalnya segala kerusakan dan keburukan. Karena seseorang ketika sudah cinta kepada dunia, maka dia akan melakukan segala cara untuk ya, bisa memuaskan nafsu duniawinya ya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuan duniawinya. Waliyadzubillah. Kemudian Islam mengajarkan juga ya poin yang berikutnya bahwa kesuksesan duniawi itu bukan tujuan utama ya. Jadi jangan terlalu terobsesi pada kesuksesan dunia. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan merupakan ujian. Oleh karena itu, mengejar kesuksesan duniawi tidak seharusnya menjadi tujuan utama dalam hidup kita ini. Allah SWT mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah bahwasanya hendaknya setiap kita selalu memperhatikan niat dan tujuan kita dalam hidup ini. Niat dalam Islam itu sangat penting sekali. Mencari kesuksesan duniawi boleh saja ya, asalkan niatnya benar, seperti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu orang lain ya, dan menggunakan kekayaan atau pencapaian ya, kesuksesan kita itu untuk kebaikan, semakin menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, maka ini tidak mengapa ya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan hasil sesuai daripada apa yang dia niatkan. Jadi selalu ya, obsesi kita itu ya, obsesi sukses kita itu diniatkan dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan nilai-nilai yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga obsesi kita itu menjadi obsesi yang berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua untuk selalu memperhatikan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya. Islam mengajarkan untuk mencari keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Artinya jangan sampai kita terlalu fokus kepada akhirat kemudian melalaikan kehidupan dunia kita. Karena kita hidup di dunia ya tentu ada kewajiban-kewajiban di dunia ini yang harus kita tunaikan. Dan sebaliknya jangan sampai kita terlalu terfokus kepada kehidupan dunia ya, urusan-urusan dunia, sehingga kemudian melalaikan, mengabaikan perkara akhirat. Nah, ini juga tidak boleh, bahaya ya. Maka ya, setiap kita boleh ya bekerja keras untuk kesuksesan dunia ya, karena ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Kemudian juga
di sana dibarengi ya, kita harus ingat bahwasanya kita juga harus memiliki persiapan untuk kehidupan kita nantinya di akhirat. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah ya pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, ya, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi gunakanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa nikmat-nikmat dunia ini untuk mencari kebahagiaan akhirat. Jadi gunakanlah untuk hal-hal yang nanti bisa membuahkan hasil di akhirat kita. Tapi ingat, jangan lupa janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi boleh kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini untuk ya kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membeli rumah yang bagus ya, yang luas untuk hunian kita dan keluarga kita beli kendaraan, kita beli pakaian, dan ini bukan termasuk hal yang dicela. Bahkan kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ayyara asaraha. Jadi Allah SWT itu cinta kepada seorang hamba ketika Allah berikan nikmat kepadanya, lalu Allah SWT melihat ada dampak positifnya ya di hamba ini menggunakan nikmat tersebut ya untuk ditampakkan juga ya, menjadi syiar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha pemberi rezeki, maha pemberi karunia, dan seterusnya ya. Maka kesimpulannya ya, terobsesi dengan kesuksesan versi manusia itu dapat beresiko jika obsesinya melalaikan dari tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Waliyadzubillah. Maka di sana Islam mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah yang membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penting untuk mengejar kesuksesan dengan niat yang benar dan tetap menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Demikian, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan sehingga bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar, kemudian bisa berujung pada kehidupan yang bahagia di akhirat, berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu agung, yang begitu besar. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.